Halo guys, ada ceritanya sangat horor. Jadi aku saranin kalian dengarnya ini malam-malam, pas mau tidur atau tengah malam. Jadi kan kemarin tuh kan kami berangkat ya, healing, jalan-jalan. Itu hari Kamis, tanggal 23 kalau tak salah, jam 2 habis zuhur. Nah, jadi kan kami berangkatnya itu pakai motor jam berempat jam 2. Nah, di hari Kamis itu sebelum berangkat kan mandi dulu tuh kan ya, mandi, makan, udah semuanya kan, baru teman gua jemput kan ke rumah. Terus habis itu izin kan sama orang rumah. Nah, habis itu baru kita berangkat ke tempat teman kita yang satunya. Nah, habis itu kan udah kita sampai di sana, terus kita izin juga sama orang tuanya teman di sana. Lalu jam 2 lewatan kita ngisi minyak dulu ya kan, biar kendaraannya bisa jalan. Kalau tak ada minyak kan tak bisa jalan ya kan ya. Bisa sih jalan kalau kalau didorong, cuman kalau didorong sampainya kapan ya. Ya, nah habis itu kan ngisi minyak kan ya. Terus udah habis isi minyak itu kita berangkat. Nah, tujuannya itu kita itu dari Tembilahan mau ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru habis itu baru ke kemana tuh kemarin tuh kita namanya Kampar Kiri. Terus apa sih air terjun Batu Dinding ya, ada campingnya ya gitu. Nanti kita bakalan cerita ya, kita eh strukturkan biar jelas ya kan, sistematis. Jadi cerita itu detail banget dah, tapi horor. Kalian sih kayak bakalan takut sih dengar cerita ini. Nah, ternyata kan itu liburannya tuh 4 hari itu ya udah menikmatin semua lah. Tapi apalah daya, ternyata hari Kamis itu kita berangkat, yang harusnya hari Kamis itu sampai Pekanbaru. Ternyata kan alam tidak mendukung kita. Kita terkena hujan. Itu baru jalan 15 menit 15 menit dan hujan. Mau tak mau kita neduh. Karena kan pakai motor. Terus nggak ada bawa jaket hujan. Payung juga nggak ada. Ya kalau kita lanjutin kita basah. Kalau basah kan nanti sakit. Sakit aja di senang-senang ya kan. Nah, habis itu kita berteduh. Kurang lebih itu lumayan lama juga sih. Itu kondisi udah jam 3. 3. Enggak sih jam 3. Jam 2 lewat, setengah 3. Ada itu agak rintik-rintik, kita lanjut jalan. Jalan. Ya tak lama jalan hujan lagi. Kita neduh lagi. Rintik-rintik lagi, jalan lagi. Hujan lagi. Itu kita ngalamin ada 5 atau 6 kali ya. Dan hari pun mulai senja. Itu kita baru setengah perjalanan aja belum ada, itu masih seperempat, bahkan ya kurang dari seperempat perjalanan yang harusnya targetnya hari Kamis itu sampai ke Pekanbaru, dan ternyata nggak sampai. Jadi karena udah malam dan posisi di situ masih hujan gerimis, kalau dilanjutin itu kan masih seperempat jalan, ada masih panjang perjalanan. Itu kalau dilanjutin kita pasti basah kuyup, dan kita nggak mau ngambil resiko-resiko yang mungkin terjadi. Makanya kita nginap di, namanya itu Simpang Patin, Rengat. Kita nginap di situ. Ya karena hujan tadi ya kan, ya kita nginap di situ. Kita udah keteteran 1 hari. Besoknya kita berangkat lagi hari Jumat. Itu hari Jumat kita berangkat. Sorenya kita sarapan dulu ya kan. Jam 9 kita berangkat dari Simpang Pacin itu. Terus perjalanan sampai ke Pelalawan, nama daerahnya. Di Pelalawan kita singgah dulu buat sholat Jumat. Nah, jadi kan sholat Jumat di Pelalawan. Kemudian habis sholat Jumat selesai, kita itu lanjut makan siang. Ya, makan gini. Ya kan, habis makan itu terus lanjut perjalanan lagi, dan akhirnya sampai dengan selamat, alhamdulillah. Itu sekitaran jam
4. Dan kita nyari penginapan, kita dapat penginapan terus kita nginap. Itu posisi udah hari Jumat. Malamnya kita keluar ketemu sama teman-teman yang ada di Pekanbaru, dan di situ posisi juga masih hujan, malamnya hujan, gerimis, ya mungkin musim hujan ya, gerimis. Aduh, terus setelah itu cabut pulang, istirahat, bisa istirahat. Besoknya ya kan rencananya dari Pekanbaru ke tujuan itu, lokasi yang ingin kami tuju itu 2 jam. Cuman di antara kami belum ada yang pernah sampai di sana. Jadi bentar ya. Belum ada yang pernah ke sana. Padahal itu tujuan Pekanbaru ke lokasi itu cuma 2 jam. Jadi kita manfaatin maps kan. Sebelum kita berangkat ke sana kita nyewa alat camping dulu, beberapa perlengkapan camping, karena kita bakalan nginep di alam. Wow, sangat luar biasa. Tapi sebelum sampai ke situ, perjalanan yang lumayan menguji adrenalin kita, keberanian kita. Oke. Jadi kita berangkat itu jam kurang lebih jam 3. Berangkat jam 3, berangkat. Di sini posisi kita nggak tahu tujuan, alamat pastinya itu di mana. Kita cuma menggunakan maps dan jalan itu kita mencar karena gue singgah sama teman gue di SPBU dan teman gue lanjut, dan nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu udah lanjut karena nanti bakalan ketemu juga. Dan ternyata pas kita lanjut jalan, pas di simpang 3 mapsnya itu bikin bingung, dia muter gitu, pokoknya dibikin bingung lah sama mapsnya. Dan akhirnya gue salah baca maps, selama 1 jam itu kita salah jalan, dan baru sadarnya karena perasaan gue nggak enakan. Jadi gue mikir ini kok makin posisi cuaca makin gelap, makin sore, di sini kok makin jauh, terus sepi, nggak ada siapa-siapa, nggak ada rumah gitu kan. Ada pun rumah cuman 1-2, terus jaraknya jauh lagi gitu kan. Dan feeling nggak enak, jadi gue suruh teman gue coba minggir sebentar. Setelah kita minggir, itu ada rumah ya di situ. Sengaja kita nyari stopnya yang ada rumah, karena kalau sepi ya kan ngeri juga ya. Jadi kita stop, kita cek maps, dan ternyata teman gue ngecek kita salah arah. Yang baca map gue, dan gue merasa bersalah di sana. Ya, gue minta maaf ya guys ya. Dan terus kita tanya sama orang yang punya rumah itu, dan ternyata, Pak ini daerah ini di mana, teman gue nanya. Dan dia bilang ini udah jauh kali lewatnya katanya. Ada berapa puluh kilometer gitu durasinya, kurang lebih 1 jam dari sini. Dan posisi itu sudah mulai gelap, setengah 6-an, dan jalanan sepi, kiri kanan itu perkebunan sawit kayak hutan gitu lah. Gue takut banget asli, gila. Jadi pas itu teman gue udah kayak kecapean kan, ya kita harus buru-buru karena kalau lambat makin gelap karena pencahayaan motor itu kan kurang. Coba kalau manggil adek itu dicari, jangan teriak-teriak, kenapa sih weh. Nah oke. Di situ kita lanjut jalan, itu posisi gelap banget, dan gue berani lah, mungkin gue takut ya, posisi itu gelap jalan, dan gue lumayan deg-degan karena sepi. Gue takutnya itu bukan hal-hal mistis, gue lebih takut ke begal-begal gitu ya kan. Kalau kita membegal nggak apa-apa, kok kita yang begal, karena bahaya kalau begal ini, dua-duanya bisa jadi tersangka, dua-duanya bisa jadi terkelahi kan, jadi tersangka ya. Nah habis itu ya kan, di perjalanan, jalanan sepi, gue takut banget asli. Itu udah masuk maghrib, mana pencahayaan kurang. Terus tiba-tiba ya kan, di dalam perjalanan itu udah posisi udah gelap banget, ada jatuh dari pohon gitu. Gue mikirnya ini daun aja, ternyata bukan daun sih, itu lebih kayak kera, bukan kera tapi kayak hal-hal
hal mistis gitu. Gue pasti takut banget sih itu. Dan ya lanjut jalan dan akhirnya sampai ke teman gue lega. Dan pada akhirnya sampai ke tempat tujuan dan kita campingnya sangat luar biasa. Dan di tempat camping itu masih ada cerita yang mistis. Karena ini durasinya udah cukup panjang, kita selesaiin dulu, nanti kita lanjut lagi, oke? Kalian dengarnya malam hari dan gue yakin kalian bakalan takut atau mungkin malah ketiduran. Ya nggak apa-apa sih, anggap aja ini sebagai cerita penghantar tidur kalian ya. Selamat malam. Gue sebut aja selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang. Karena apa? Kita nggak tahu kalian nontonnya itu siang, sore, pagi, malam ya kan? Jadi gue ucapin aja semuanya biar nggak ada yang cemburu di antara kita. Oke? Bye bye.